Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Erni pada pembelajaran matematika kelas 5 bab 2 operasi hitung bilangan pangkat 3. Pada pertemuan kali ini Ustazah akan mereview materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perpangkatan bilangan bulat. Nah, pada modul halaman 13 di sana ada sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah dalam kurung A kali B pangkat 3, ini artinya A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Jadi dalam kurung A kali B pangkat 3 ini artinya sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Nah, kita ambil contoh 2 dalam kurung 2 kali 3 pangkat 3 artinya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Maka 8 kali 27 hasilnya adalah 216. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini ya, jadi caranya seperti ini. Nah, ada cara yang lebih cepat. Bagaimana? Nah, ini 2 kali 3 pangkat 3, ini langsung kita kalikan saja. Dalam kurung ini ya, kita kalikan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian kita pangkatkan sebanyak 3 kali. 6 kali 6 kali 6 hasilnya adalah 216. Sama ya. Jadi, bisa dengan cara di atas ataupun cara yang di bawah. Silahkan kalian pilih sendiri. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Nah, nanti ketika kalian menemukan soal seperti ini, 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, maka 6 pangkat 3 ini hasilnya adalah 216. Kemudian 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Hasilnya ini kita bagi, maka sama dengan 8. Nah, ada cara yang cepatnya. A pangkat 3 kali B pangkat 3, 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 ini kita buat dalam kurung. Artinya sama ya, A bagi B pangkat 3. Jadi kita dalam kurung, kita buat dalam kurung. Maka 6 ini kita buat 6 bagi 3. Langsung 6 bagi 3, kemudian kita pangkatkan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama ya, langsung ketemu. Nah, Ustazah sarankan gunakan cara yang ini ketika menemukan soal seperti ini. Kemudian, sifat yang ketiga, A pangkat N dikali A pangkat M. Nah, syaratnya adalah bilangannya harus sama. Bilangan A-nya ini sama, yang berbeda adalah pangkatnya. Karena perkalian, maka dijumlahkan. Pangkatnya ini kita jumlahkan. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Bilangannya sama ya, 3 sama 3. Tapi yang berbeda adalah pangkatnya. Karena dia perkalian, maka berlaku sifat ini dengan kita jumlahkan pangkatnya. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 3-nya ini kita pangkatkan sebanyak 5 kali. Nah, dikalikan sebanyak 5 kali dengan angka yang sama. Hasilnya adalah 243. Bisa ya? Nah, bagaimana dengan sifat yang keempat? Sifat yang keempat ini adalah A pangkat N dibagi A bagi M. Syaratnya ini ya, sama bilangannya. Nah, karena dia pembagian, maka pangkatnya ini kita kurangi. Contoh, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Nah, ini bilangannya sama. Ya, bilangannya sama. Kemudian 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 2. 6 pangkat 2 hasilnya 36. Jadi ketika kalian menemukan soal dengan bentuk seperti ini, maka langsung saja dikurangi pangkatnya. Tidak perlu dikerjakan 6 pangkat 5 sebanyak 5 kali, dikali sebanyak 5 kali, kemudian dibagi 6 pangkat 3. Agak lama. Jadi ini cara cepatnya. Bisa nak ya? Kita lanjut dengan contoh soal. Contoh soal pertama, dalam kurung 16 bagi 4 dikurang 2 pangkat 3 dikurang 20 bagi 4 pangkat 3 kurang 3 pangkat 2. Nah, ini berlaku sifat operasi hitung ya. Aturannya adalah
kurung kali bagi tambah kurang, atau kita singkat dengan nama kukabak takur. Nah, ini syarat dari operasi hitung. Apapun itu bilangannya, mau bilangan berpangkat, pecahan, kemudian bilangan bulat, bilangan prima, bilangan cacah, semua operasi hitung itu berlaku aturannya yang sama, ya. Karena ini ada pembagian, ada pengurangan, maka pembagiannya ini kita selesaikan terlebih dahulu. 16 bagi 4 hasilnya adalah 4. Jangan lupa tetap ya dalam kurung ini harus dibuat. Kemudian dikurang 2 pangkat 3. Sama seperti yang sebelah kirinya, maka kita bagi dulu. Pas kebetulan soalnya sama ya, bentuknya sama. Yang berbeda mungkin pangkatnya. Maka dalam kurung ini kita selesaikan dulu karena sama, maka urut dari depan. 4 kurang 2 adalah 2, pangkat 3-nya tetap. Kemudian 5 dikurang 3 hasilnya 2, pangkat 2. 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 8 kurang 4 hasilnya adalah 4. Ya, bisa ya. Kemudian contoh soal yang kedua. 8 pangkat 3 dikurang 12 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Ingat syarat dari operasi hitung, maka kita selesaikan dulu yang pembagian. Kenapa? Karena posisi pengurangan dan pembagian ini lebih tinggi pembagian posisinya. Jadi aturannya ketika ada operasi hitung, pengurangan dan pembagian, maka selesaikan dulu yang pembagian. Karena pangkatnya sama, kita tadi sudah belajar sifat-sifat operasi perpangkatan bilangan bulat, maka langsung saja kita bagi bilangan 12 dengan 3 karena pangkatnya sama. 12 dalam kurung ya, 12 bagi 3 dipangkatkan 3 karena pangkatnya 3. Oke, 12 bagi 3 berapa? Hasilnya 4. Nah, kita pangkatkan 3, hasilnya adalah 64. Nah, kita tulis di sini. Kemudian 8 pangkat 3 kita tulis kembali. Nah, 8 pangkat 3 baru kita selesaikan. Ya, baru kita selesaikan. Hasilnya adalah 512 dikurang 64. Maka hasilnya sama dengan 448. Ya, jadi jangan dikurang dulu baru dibagi, tidak boleh, harus bagi dulu, selesaikan, ketemu hasilnya baru dikerjakan urut dari depan. Soal yang ketiga. Nah, ini di dalam akar ini ada operasi hitung penjumlahan, maka kita jumlahkan dulu, kita selesaikan ini. Hasilnya adalah 1728. Baru kita tarik akar pangkat 3. Pada pertemuan sebelumnya sudah belajar ya, angka depan dan angka belakang. Nih, 12, 8 temannya 2, 1 berada di kisaran angka 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Nah, soal yang keempat ya, ada operasi hitung dalam kurung, maka kita selesaikan dulu ku ya, ku itu kurung. Nah, tambah 2 tambah 3 hasilnya 5 pangkat 3. Kemudian akar pangkat 3 dari 24.389, angka depannya 24, ini berada di kisaran angka 3 pangkat 3 ya. Jadi 3, kemudian 9 tetap, jadi 39. Nah, 5 pangkat 3 berapa? 125, kita tambahkan hasilnya tadi 39, maka hasilnya adalah 164. Oke, sekarang contoh soal yang terakhir. Akar pangkat 3 dari 15.625 dikurang akar pangkat 3 512 dibagi akar pangkat 3 64. Ada pengurangan, ada pembagian, maka selesaikan dulu yang pembagian. Bagaimana caranya? Keluarkan dulu dari akar. Akar pangkat 3 dari 512 berapa? 8. Akar pangkat 3 dari 64 berapa? 4. Baru kita selesaikan. 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, 2 ini terus di sini. Nah, ini salah ya, seharusnya di sini tempatnya. Ini 15.625, 15 berarti 2, 5 tetap 5. Kita kurangi, hasilnya adalah 23. Oke ya, jadi operasi hitung, sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat sudah kalian pahami.
Kalau misalnya kurang jelas, kalian tonton kembali videonya supaya lebih jelas video sebelum-sebelumnya. Nah, tugas kalian di rumah, buatlah 5 soal operasi hitung bilangan berpangkat 3 dan akar pangkat 3. Jadi, buat 5 nomor ya. Ada bilangan berpangkat 3-nya dan ada akar pangkat 3. Plus jawabannya di buku tulis. Tak boleh sama ya, jadi jangan lihat di modulnya. Kalau bisa tidak apa-apa bentuknya sama, tapi angkanya yang berbeda. Karena apa? Karena kalian di sini banyak-banyak berlatih ya, banyak-banyak latihan soal sehingga kalian akan semakin mahir. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jangan pernah bosan ya belajar matematika. Karena kalau kalian semakin suka, maka kalian akan semakin mahir belajar matematika. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.